Presiden Jokowi sebut dukungan 3 periode keinginan rakyat. Katanya ini keinginan rakyat. Pertanyaannya rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Dipilih 3 periode. 1, ingin menampar muka saya. Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Posisi saya jelas, tak setuju dengan usul masa jabatan presiden 3 periode. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, ingin menampar muka saya. Kemudian yang kedua, ingin cari muka padahal saya punya muka. Dan 3, ingin menjerumuskan. Kelihatannya Pak Luhut dan Pak Jokowi ini masih terus berusaha keras ya bagaimana berjuang memperpanjang masa jabatannya gitu ya. Jadi kalau pintu-pintu partai politik ditutup, sekarang pintu kepala desa. Karena tadi kan kemarin maksud saya di Istora dikumpulkan ke kepala desa ini abdesi asosiasi. Wah ini besar sekali loh. Jumlahnya ribuan dari seluruh Indonesia. Kalau di Istora Senayan kan dananya gede, tapi tadi menurut mereka sebenarnya mereka mau keberatan tekad dengan Pak Jokowi tapi dilarang oleh Pak Luhut. Kenapa Pak Luhut yang jadi yang larang ya? Urusannya apakah investasi udah masuk ke desa-desa itu? 85% rakyat Indonesia setuju kalau 3 periode. Karena yang saya katakan... Yakin sekali Anda 85%? 3 periode itu kan bukan artinya selama-lamanya 3 periode. Apalagi ini kan dalam Dan Anda masa... yakin pandangan ini disetujui lebih dari mayoritas 85%? Iya, satu begini. Ya, bahwa tidak boleh dikatakan tidak bahwa Pak Joko Widodo ini berhasil di dalam menangani masalah COVID. Artinya COVID ini ya sudah merubah semua tatanan politik ataupun sosial di setiap negara. Jadi kelihatannya ini Presiden Jokowi dan rejimnya ini nggak punya ide lain tuh selain meniru-niru pekerjaan Orde Baru. Kan ini semuanya teori Orde Baru tuh. Dulu juga begitu, sama kepala desa dikumpulin lalu bikin keberatan tekad. Tapi Pak Harto bisa melakukan itu karena ada semacam kepercayaan bahwa pembangunan harus dijalankan terus menerus gitu. Jadi teknokrat Pak Harto kompak untuk bikin itu. Kalau sekarang teknokratnya berantakan. Karena teknokratnya berantakan, dicari cara dengan ya ini amplop kepala desa pasti tebel-tebel lah. Kira-kira gitu. Iya, itu kan didatangkan ke Jakarta, kita bayangkan tuh transportasinya, hotel-hotelnya, apa dan sebagainya itu besar, ini besar sekali. Jadi kalau kita lihat dan ini gerakan ini masih di seluruh Indonesia, jadi sebenarnya duitnya masih banyak juga ini Bung Robi. Ya, ini yang disebut duit haram terakhir yang memang mesti dibagi habiskan. Kan ini secara etis nggak mungkin, secara konstitusi nggak mungkin. Jadi memang cuman ini pertaruhan Pak Jokowi, karena kalau nggak ada cara semacam ini itu setelah lengser beliau bisa dipersoalkan KPK atau kejaksaan. Nah karena itu orkestrasi itu mesti dilanjutkan, dan kalau Pak Jokowi punya kemampuan kenegarawanan, ya dia nggak mau ini dilakukan mestinya, tapi diam-diam dia sponsori juga tuh. Buktinya dia datang di situ kok. Kalau Pak Jokowi bilang saya nggak mau 3 periode, yang nggak usah datang ke abdeksi karena dia udah tahu bahwa itu akan dipakai untuk mengelulukan beliau dan meminta beliau 3 periode. Jadi permainan ini terlalu dangkal lah, kira-kira begitu tuh. Jadi kita tunggu, karena menurut ketuanya ini mereka itu akan melakukan semacam kebulan tekad nanti setelah hari raya gitu ya. Ini jadi mudah-mudahan aja ini bukan seperti yang Anda selalu sebutkan bahwa lilin itu kalau mau mati nyalanya sangat terang gitu. Ini kepala desa juga ngerti ya, pasti uangnya belum nyampe, jadi dia tunda dulu kira-kira. Jadi mungkin baru 25% DP-nya, nanti menjelang Lebaran baru dapat separuh, setelahnya baru penuh. Presiden Jokowi sebut dukungan 3 periode keinginan rakyat. Rocky Gerung akhirnya memperlihatkan ambisinya. Pengamat politik Rocky Gerung kembali buka suara terkait gemparnya isu maupun wacana 3 periode Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Terlebih belum lama ini Presiden Jokowi mengaku hanya ingin memimpin 2 periode sehingga dukungan 3 periode yang banyak beredar hanyalah merupakan keinginan rakyat.
Namun Rocky Gerung menanggapi hal tersebut dengan negatif. Katanya Presiden Jokowi akhirnya memperlihatkan ambisi Jokowi yang sesungguhnya ia pun meminta Mahfud MD untuk menegur. Ia bahkan meyakini bahwa psikolog akan mendiagnosa bahwa mediasi Presiden Jokowi untuk tetap bertahan hingga 3 periode berasal dari alam bawah sadarnya. Mantan pengajar sekaligus alumni Universitas Indonesia atau UI ini mengungkapkan bahwa Jokowi harus tegas menyampaikan bahwa keinginan rakyat untuk memperpanjang masa jabatan presiden hingga 3 periode bertentangan dengan konstitusi. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Kemudian juga ada masalah soal memang Pak Jokowinya tidak berminat, tetapi nanti persoalannya kemudian ada satu proses yang bergulir yang kemudian mengamandemen, lalu melekatkan bahwa harus ada GBHN itu harus jangka panjang. Lalu kita juga dengar bisik-bisik udah mulai ramai soal agenda sampai 2045 harus dikawal secara konsolidatif. Lalu di lapangan mulai ada arah untuk memfungsikan lewat koalisi-koalisi pada soal partai-partai politik. Jadi ada yang nggak sinkron antara pernyataan presiden dengan proses politik yang terjadi, yang kemudian nanti Jokowi akan bilang bahwa atau nanti bahkan dia juga nanti tetap menolak. Jadi kalau belum ada dana yang dijanjikan, ya mungkin amplop yang mereka bawa pulang terlalu kecil, karena itu mereka sepakat tunda dulu deh. Jadi mereka justru mempermainkan kekuasaan, itu hal yang biasa aja itu. Kita ngerti lah soal-soal gituan. Dan ini yang disebut sebagai hal yang mesti terjadi. Jadi orang menganggap, oh kok bisa begitu ya, saya justru bergembira karena teorinya memang begitu yang kita teori perubahan sosial yang beberapa bulan lalu kita kembangkan, yaitu politik decaying, pembusukan politik, memang mesti begini. Kan ini namanya pembusukan politik, jadi bagus juga. Kalau nggak busuk susah dia jatuh, jadi memang mesti ada pembusukan dulu. Dan kepala desa ini tahu ya permainan-permainan semacam itu ya, kenapa nggak tidak dimanfaatkan juga dalam situasi semacam ini gitu ya. Mau lebaran, jadi ya udah. Tunggulah nanti setelah lebaran. Artinya dalam masa nunggu itu mesti dicicil. Ya. Oke, Bung Rocky, tapi gini, jadi kan kita kemarin bukan menduga-duga ya, kita menganalisa apa sih, kenapa sih kepentingan Pak Jokowi itu memperpanjang masa jabatannya. Jelas yang kelihatan depan mata soal ibu kota baru.